kami yang di surga, yang kami kenal melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur padamu Tuhan atas berkat yang melimpah sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat tumbuh, berkembang, dan berbuah dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur padamu. Amin. Saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya dopak kon maau jala asima roham diau, saya tupak kon magogom tuau naposomon jala palua anak nihatobanmu. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, berilah kekuatanmu kepada hambamu, dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Mazmur pasal 86 ayat 16 yang berbunyi, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, berilah kekuatanmu kepada hambamu, dan selamatkan anak laki-laki dari hambamu perempuan. Yang pertama, ayat ini adalah bagian dari doa Daud, seorang raja yang besar namun juga seorang hamba Tuhan yang tidak segan untuk menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan Allah. Dalam permohonan ini Daud mengajarkan kepada kita bagaimana sikap dalam situasi yang sulit, datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, tetapi penuh keyakinan bahwa Dia adalah satu-satunya sumber pertolongan yang sejati. Hari ini kita akan melihat 3 pelajaran penting dari doa ini, yaitu tentang kerendahan hati dalam memohon, kesadaran akan sumber kekuatan sejati, dan pengakuan bahwa keselamatan hanya berasal dari Tuhan. Yang pertama, kerendahan hati dalam mohon pertolongan Tuhan. Bagian pertama dari doa Daud ini berbunyi, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Ungkapan ini menunjukkan dengan sangat jelas betapa Daud datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah hati, tanpa sedikit pun keangkuhan atau rasa berhak. Meski Daud adalah seorang raja, seorang pemimpin besar yang dihormati oleh rakyatnya, ia tetap menyadari betul bahwa di hadapan Allah ia hanya seorang hamba yang sangat membutuhkan belas kasihan dari Tuannya. Daud tidak mengandalkan status yang dimiliki, kekayaan yang dipunyai, kekuatan yang ada pada dirinya, tetapi ia dengan rendah hati datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk berpaling kepadanya, untuk memperhatikan keadaannya, dan memberikan kasih karunia. Saudara-saudariku, kerendahan hati seperti inilah yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap doa kita. Betapa sering kita merasa mampu menghadapi masalah dengan kekuatan kita sendiri, sehingga lupa untuk datang kepada Tuhan. Namun, dalam kenyataannya tidak ada satupun dari kita yang mampu bertahan tanpa kasih karunia Allah. Doa yang benar adalah doa yang lahir dari kesadaran bahwa kita ini lemah, kita terbatas, dan kita sangat membutuhkan Tuhan. Sebuah ilustrasi sederhana, seorang anak kecil yang terluka akan segera berlari kepada orang tuanya dengan penuh rasa percaya bahwa orang tuanya akan menolong dia. Sang anak tidak malu untuk menunjukkan kelemahannya, bahkan tangisannya, karena ia tahu bahwa orang tuanya mengasihi dan tidak akan pernah menolak permohonannya. Kita sebagai anak-anak Allah seharusnya memiliki sikap yang sama. Tidak ada permohonan yang terlalu kecil atau yang terlalu besar untuk Tuhan jawab. Yang kedua, kesadaran bahwa kekuatan sejati hanya ada pada Tuhan. Daud berkata, berilah kekuatanmu kepada hambamu. Permohonan ini menunjukkan bahwa Daud sepenuhnya menyadari bahwa kekuatan tidak pernah cukup untuk menghadapi tantangan dan kesukaran hidup. Sebagai seorang raja, Daud memiliki pasukan yang besar, penasehat yang bijaksana, dan sumber daya yang melimpah. Namun, ia tahu bahwa semua itu tidak ada artinya tanpa kekuatan dari Allah. Kita pernah merasa lelah dalam menghadapi tekanan hidup. Janganlah kita menyerah pada keputusan dan hanya mengandalkan Tuhan atas kekuatan diri kita sendiri. Sebaliknya, kita harus datang kepada Tuhan dalam doa, minta kekuatan untuk menopang kita, dan percayalah bahwa kekuatannya tidak akan pernah habis, bahkan di tengah saat kita merasa paling lemah. Sama seperti pohon besar yang akhirnya menembus ke dalam tanah. Ketika angin kencang datang,
pohon itu tetap akan berdiri teguh karena akarnya tertanam kuat. Begitu juga kita. Jika kita hidup berakar pada Tuhan, kekuatannya akan mampu membuat kita bertahan dalam kondisi badai apapun. Yang ketiga, keselamatan hanya berasal dari Tuhan. Daud berkata, selamatkanlah anak laki-laki dari hamba perempuan. Pernyataan ini adalah sebuah pengakuan bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan keselamatan, baik keselamatan jasmani maupun keselamatan rohani. Daud menyebutkan bahwa sebagai anak laki-laki dari hambamu perempuan, sebuah ungkapan yang menunjukkan kerendahan hatinya yang mendalam, sebagai orang yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Sama seperti seorang pelaut yang terombang-ambing dalam badai, hanya Tuhanlah, hanya merekalah yang mampu memegang tali penyelamat yang dapat akan bertahan hidup. Begitu pula kita, hanya dengan bergantung kepada kasih karunia Allah, hanya dengan bergantung kepada Allah, kita dapat selamat dari badai kehidupan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur pasal 86 ayat 16 mengajarkan kepada kita 3 pelajaran penting yang dapat menjadi pedoman dalam menghadapi kesukaran hidup kita. Yang pertama, datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Yang kedua, mintalah kekuatan hanya daripada Tuhan, karena kekuatan manusiawi tidak akan pernah cukup. Dan yang ketiga, percayalah kepada keselamatan yang hanya berasal dari Tuhan, bukan dari apa yang dunia ini tawarkan. Kiranya Tuhan mengasihani kita, membimbing kita, dan mengarahkan kita, sehingga mampu membuat kita menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.